tahlil, bukan la ilaha illallah, tapi dalam doa mengisyarat ke arah langit supaya Allah cepat turunkan hujan. Pada wadah terdapat turun ilmin dari fisuluti ini wadah artinya makhluk, hukumnya masih ikut yang sebelumnya, dan dimakhlukkan untuk mengetuk tangga-tangga mimbar, tok 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 gitu ya, baik dengan kakinya ataupun dengan tongkatnya, dok 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 makhluk. Fisuluti ketika naik ke atas, binah misaifin dengan menggunakan seumpama pedang, audijlihi atau dengan kakinya, kecuali menggareot dan lain-lain bunyi terlayan suara. Ini sengaja untuk menimbulkan suara. Wa yumnahu, sedangkan tangan kanannya bihafil mimbar, di tepi mimbar. Dan mimbarnya tangan kanan kita pegang ujungnya. Itu kalau memang ada yang kita pegang, ada tongkat, ada mimbar. Dalam kondisi tertentu mungkin nggak ada tongkat, nggak ada mimbar, cuma diri doang. Dalam keadaan seperti itu, pertama lihat salaf wal khalaf, karena yang demikian itu mengikuti ulama yang salaf maupun ulama yang khalaf. Jadi nggak ada perbedaan antara ulama salaf. Disebut ulama salaf itu ahlul quruni tsalatsa, orang yang hidup pada 3 periode yang disebut dengan periode Nabi, yaitu para sahabat, kemudian periode tabi'in, kemudian periode atba'in tabi'in. Jadi mereka ini dikategorikan ulama-ulama salaf, dan yang sesudahnya disebut dengan ulama khalaf. Salaf dengan khalaf. Secara bahasa, salaf artinya pendahulu, sedangkan khalaf artinya penyusul. Sehingga dalam doa ziarah kubur dikatakan antum salafuna wa nahnu bil athar, kalian telah mendahului kami, kami akan mengikuti di belakang. Jadi yang mendahului itu disebut salaf. Nah, sedangkan yang datang belakangan, yang ikut itu disebut dengan khalaf. Maka dalam ungkapan ulama dikatakan al khair kullal khair fi ittiba'i man salaf wa syarr kullal syarr fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan yang terbaik adalah dengan mengikuti ulama-ulama salaf. Keburukan yang paling buruk adalah mengikuti yang belakangan. Yang belakangan itu bukan ulama yang menyimpang dari jalan ulama, yang buat-buat apa yang tidak dibuat oleh ulama, disebut dengan bid'ah. Yang terbaik ittiba. Awal daripada ittiba adalah ibtidah. Ittiba artinya ngikut, ada yang kita ikuti, ada panutannya, ada pegangannya. Kenapa itu begini? Ya karena ulama dulu begini. Kenapa itu berpendapat begini? Karena ulama dulu berpendapat begini. Itu disebut dengan ittiba. Sedangkan ibtidah itu membuat-buat apa yang tidak dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Ini disebut dengan bid'ah. Kok ikut ulama bukan ikut Nabi? Kok ikut ulama bukan ikut Nabi? Ada kejauhan di zaman Nabi, yang dekat dengan zaman kita zaman ulama, dan ulama ikut Nabi. Sehingga dengan ikut ulama itu bermakna juga ikut Nabi. Banyak ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Bahkan dalam salah satu matan matan Subhan dari Rasulullah Taala itu selain haknya sadar, yaitu Al-Quran al-Hadis. Kullul ulumi siwal Qur'ani masghulan. Setiap ilmu selain Al-Quran itu hanya menghabiskan waktu. Ilmu selain Quran itu hanya menghabiskan waktu. Selain Al-Quran dan selain apa lagi? Selain haddatsana itu ibarat ulama ketika meriwayatkan hadis. Jadi ketika meriwayatkan hadis itu mereka katakan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, telah meriwayatkan kepada kami si fulan, gurunya dari
sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi selain Al-Quran dan selain hadis yang bersanad, selain ilmu yang ada guru, itu maswadah, ngabis-ngabisin waktu, artinya sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, hanya justru menyesatkan saja. Nah ini yang dikaitkan dengan istilah salaf dengan khalaf. Nah, dalam masalah ini, baik ulama salaf maupun ulama khalaf itu melakukan itu. Jadi tangan kiri mereka memegang sesuatu, kemudian tangan mereka memegang tepi mimbar. Ya, dalam riwayat yang Nabi SAW mengatakan, "Shalla Rasulullah SAW ila Unaizah." Nabi kesadaran ketika salat pernah salat menghadap kepada Unaizah. Unaizah itu tongkat kecil. Jadi ketika akan salat sunnah, nggak ada sesuatu yang diletakkan di depan kecuali tongkat kecil. Jadi nggak ada seumpama tiang, nggak ada seumpama orang, nggak ada seumpama tembok. Akhirnya Nabi letakkan Unaizah tadi, tongkat kecil. Jadi dalam istilah fikih disebut dengan sutratul musalli. Sutratul musalli artinya penghalang bagi orang yang sedang salat, supaya orang tahu kita sedang salat dan dia tidak akan lewat kecuali melewati batasan yang kita letakkan. Misalkan tadi kita taruh tongkat, kita taruh seumpama tadi apa namanya kayu dan seterusnya. Ulama berbeda pendapat bagaimana kalau diletakkan sejadah, apakah juga berfungsi sebagai sutra? Ya, sebagian ulama mengatakan sama fungsinya. Yang penting orang tahu kita sedang sholat. Ditaruh sesuatu aja mereka nggak lewat, apalagi ditaruh sejadah. Menginjaknya aja rasa segan. Nah, disebut dengan sutratul musalli. Jadi sutra itu bertingkat-tingkat. Artinya afdalnya. Yang pertama tembok. Bila tembok itu yang bagus kan. Kesalahan nyari tembok atau nyari tiang. Jadi di depan kita ini nggak kosong, supaya orang tahu kita sedang salat membatasi. Kalau nggak ada tembok manusia, jadi ada orang lagi duduk misalkan, atau orang lagi salat, kita salat di belakangnya. Orang yang salat di depan kita itu berfungsi sebagai sutratul musalli. Kemudian kalau enggak, tembok enggak ada, orang juga enggak ada, sesuatu yang kita letakkan, di depan kita. Tadi bisa berupa tongkat, bisa berupa tombak, bisa berupa apa saja taruh di depan kita, di mana orang yang pengen lewat tahu kita sedang salat. Nah, kalau sudah kita meletakkan sesuatu, masih juga ada orang yang memaksa untuk lewat, itu berhak kita pukul itu bahasa hadis. Jadi dalam bahasa hadis, falyuqatil. Jadi walaupun kita cegah dengan salat, orang mau lewat, padahal kita sudah meletakkan sesuatu, maka kita cegah. Kalau maksa juga pengen lewat, falyuqatil. Yuqatil secara bahasanya perangin. Tapi maksudnya ini mungkin didorong, mungkin didorongin. Itu bahasa hadis demikian. Kalau seandainya orang tadi itu maksa lewat. Yang kedua, hadis Nabi SAW, yang tahu salata imra'atun aw kalbun, akan memutus salat kita. Makna memutus kata sebagian ulama mengatakan, ada sebagian mengatakan makruh. Kalau saat kita salat ada perempuan lewat atau seumpama anjing lewat, ya, di depan kita, putus salat kita. Jadi ada yang mengartikan putus arti batal. Mungkin terkait dengan konsentrasi perempuan dalam kita sembahyang. Anjing juga begitu. Anjing minimal kita kaget atau kita takut. Binatang buas yang lain itu tidak biasa. Supaya di hutan ada harimau. Ini anjing yang kadang-kadang sama seperti kucing. Jadi berseliweran di kampung. Jadi kalau kita salat ada kemungkinan lewat di situ. Jadi
Kata sebagian ulama lagi tadi diperselisihkan apa namanya itu dampaknya, apakah membatalkan salat atau hanya sekedar mengurangi kekhusyukan kita di dalam salat. Tapi ulama lain mengatakan hadis ini mansukh, artinya sudah dihapus, udah nggak berlaku lagi. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa memutus sholat kita. Walaupun orang lewat, walaupun binatang lewat, asalkan kita tetap bisa khusyuk, itu nggak akan terputus sholat kita. Kagak ada apa-apa yang lewat pun kalau kita kagak khusyuk, juga bohong. Nggak ada apa-apa, nggak khusyuk, tidak sholat balik. Berbanding dengan yang mungkin berseliweran, tapi bisa tetap khusyuk. Jadi kita pernah ceritakan dulu kita waktu di Malaysia kita sholat tarawih. Kita tarawih, selesai tarawih, sholat tarawih 1 juz setengah. Kemudian kita bikin lagi tahajud jam 3. Ya. Jam 3 juz. Nah, 3 juz ini jadi saat sedang sholat ada kucing masuk ke gamisnya. Nah, saya pas di belakang imam tadi. Ini kucing masuk lama banget, keluar nih. Ngapain bertahan di situ? Ya, setelah selesai salat, dia lihat itu bolong kakinya kucing. Kagak teriak, kagak berhenti bahasa itu, kagak bergerak sama sekali. Salah tanya. Udah selesai salat, Allah bolong. Dia terus kabar. Jadi saya tanya, bisa tahan ini dengan ujian berat. Ada waktu riyadhah ya, waktu praktekin sholat kayak begini itu benar lewat. Saya yakin benar biasa, benar lewat. Ini lewat itu lewat. Itu riyadhahnya begitu ya, di bangku kucing, di bangku kucing jangan bisa, ya benar aja. Nah, ujian begitu riyadhah. Jadi ya, kalau kita nggak biasa, corong kita loncat, apalagi ular. Nah ini hak dunahan, jadi keadaan yang beda antara satu orang dengan orang lain. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh yang bisa melakukan riyadhah yang sempurna itu. Nah, kalau fa'ilam yajid syai'an min dzalika, kalau dia tidak menemukan yang demikian itu, jadi mimbarnya kagak ada, atau tongkatnya atau pedangnya nggak ada, ja'ala juga ada bisa, maka dia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti sedekap, tapi nggak persis sedekap ya, seperti sedekap. Al salah bukan, atau dilepas kembali, irsal. Di dalam bahasa kitab-kitab fikih terkait dengan bab sholat, irsal itu artinya nggak sedang. Dalam sebagian mazhab Imam Malik, mereka memang dirinya nggak sedang. Jadi setelah kata Allahu Akbar, kalau kita sedang, oleh Allahu Akbar dilepas. Itu namanya irsal. Begitu juga sesudah rukuk. Ada sebahagian ulama Syafi'iyah termasuk Imam Al-Bujairami rahimahullah ta'ala, setelah takbir dari rukuk sami Allahu liman hamidah ditaruh lagi. Itu pendapat Imam Al-Bujairami. Wajib sampai ada hingga Malik begitu. Murid-muridnya juga begitu. Jadi kalau begini murid Malik, kayak Sofyan Az-Zuhri, kayak Syekhul Hamsi, rata-rata selesai pakai dari rukuk, mereka letakkan lagi di sini. Sama juga dengan sebagian ulama Hambali, termasuk Syekh Abdullah bin Baz, itu pentolan Salafi. Dia nulis kitab dulu waktu saya kuliah di Libya di perpustakaan, saya lihat kitab judulnya Ziyadatul Khusyuk biwajhil yumna 'alal yusra ba'da. Bertambahnya khusyuk dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah rukuk. Itu judul kitabnya. Dari judul kita sudah tahu bahwasanya beliau ingin menjelaskan tentang kebaikan atau keutamaan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sesudah rukuk.
Ini dipahami juga dari hadis bahwa Nabi SAW setelah bangkit dari kubur sampai kembali tulang-tulangnya ke posisi semula. Dikatakan ke posisi semula, yang mana nih posisi semula? Kalau posisi sebelum ruku, ya kita sudah tahu. Sebelum ruku kan sudah. Kemudian tanpa kita turunin langsung kita ruku. Allahu Akbar. Kemudian kita lanjutkan ke sami Allah, kembali ke posisi semula. Itu menurut mereka sedang lagi. Jadi menurut mayoritas ulama Syafi'i, kembali ke posisi semula, posisi sebelum sholat. Sebelum sholat irsal. Kemudian takbiratul Allahu Akbar. Kemudian ruku. Kemudian bangkit dari ruku itu tidak. Kembali lagi ke posisi semula. Posisi sebelum salat atau posisi sebelum takbiratul ihram. Baru kemudian turun untuk sujud. Kalau praktekin yang begini, tapi nggak ada kadar pemaknaan, jadi sami Allahu liman hamidah, saya masukin langsung turun lagi. Allahu Akbar, ini banyak gerakan. Nah, padahal tujuan awal atau sir rahasia kenapa mereka menganjurkan sedekah lagi sesudah ruku itu supaya tangan nggak pepet. Kalau kita jinsal tadi, sami Allahu liman hamidah, goyang-goyang. Supaya kagak goyang-goyang, tawa di sini kan biar aman. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau yang seperti orang yang salat itu, sami Allahu liman hamidah, akhirnya katanya kagak pemaknaan. Terus ke sini langsung turun ke bawah. Belum cukup seukuran kadar pemaknaan. Tapi yang irsal tapi nggak main-mainin tangannya itu lebih memungkinkan untuk pemaknaan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada yang meletakkan di belakang ini, sampai jadi ada yang meletakkan di depan. Itu disebut dengan irsal. Jadi dalam kitab fikih Umar, kemudian Mukhtar dan Imam Al-Habib Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu beliau berpendapat bahwa yang afdal itu adalah irsal, artinya dilepas tidak sedekah. Nah ini khotib ketika kalau ada mimbar atau ada tongkat buat pegangan, tangan kanan di atas, tangan kiri, atau irsal, arsal dilepas. Walau adapun tujuannya baik yang meletakkan tangan atau memegang tongkat tadi al-yakhsha supaya lebih khusyuk tangannya tadi. Wala ya'bas bihima dan tidak main-main dengan keduanya dari dua tangannya, apakah yang kiri ataupun yang kanan. Hima itu kembali kepada al-yumna dengan al-yusra, yang kanan dengan kiri. Jadi al-abas yang disebut dalam hadis itu bukan hanya khusus bagi orang yang dengerin khutbah, sampai nggak boleh ada aktivitas apapun seakan-akan. Dalam hadis ini disabdakan, man masal hasar faqad lagha. Barang siapa yang megang kerikil maka sungguh ia telah melakukan lagha. Wa man lagha fala yumaka lahu. Dan barang siapa yang melakukan lagha maka tidak ada pahala Jumat baginya. Gugur salat Jumatnya tapi tidak ada pahalanya. Artinya dia tidak wajib salat zuhur untuk menggantikan salat Jumat. Sah Jumatnya tapi tidak berpahala. Sama seperti sah puasanya tapi tidak makan dan minum tapi tidak berpahala, tidak ada jibah karena tidak seterusnya. Jadi sekedar berbuat kewajiban artinya tidak akan dituntut di hari kiamat, tapi tidak ada pahalanya. Padahal justru yang kita harapkan poin pahala biar cukup bisa untuk masuk surga. Kalau nggak nyampe poinnya, ya itu gimana masih bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala? Qala wa yuqimul muadzin, dan muadzin melakukan iqamah. Iqamah ini itu hak muadzin. Dan yang diambil haknya. Jadi dia adzan, dia yang berhak untuk qomat, bukan yang lain. Makanya orang yang adzan itu sudah siap untuk qomat.
setelah itu maka imam akan memberi isyarat kepada muadzin untuk qomat. Kalau dulu di sini pakai tepokan, itu berarti isyarat supaya qomat. Yang lain jangan kasih isyarat. Kalau itu menjadi imam. Kalau itu menjadi imam, penting melakukan qomat. Tapi kalau itu bukan jadi imam, jangan dulu. Nanti disuruh oleh qomat, imamnya kagak ada gimana? Imam itu yang dulu berlaku gitu. Untuk soal Senin kalau imam besar belum masih belum qomat, jadi disebut kapten, komandan. Isyarat katakan al-muadzin ahaqqu bil iqamah. Orang yang adzan itu orang yang lebih berhak untuk qomat. Itu hak dia yang diambil. Baik, kalau kita pernah ceritakan kami Umar Hafizahullah Ta'ala lagi acara, kemudian waktunya sholat. Setelah adzan kemudian salat sunnah, kemudian dia tanya, "Aina muadzin?" Mana tadi yang adzan? Mana tadi yang adzan? Maksudnya supaya qomat, supaya bukan muadzin dengan qomat. Aina muadzin? Mana tadi yang adzan? Bukan qomat, bukan qomat siapa aja terbangun buat qomat. Tapi aina muadzin? Mana tadi yang adzan? Berarti yang adzan tadi yang qomat. Nah itu kalau pakai ilmunya begitu. Kadang-kadang kan kita nggak bisa adzan, tapi pengen qomat. Kalau adzan kan pakai suara, kalau qomat kan tinggal ilsa. Disebut dengan tarajul, artinya bacaannya lebih cepat daripada baca adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat. Nggak seperti adzan, kita ada nadanya. Qala wa yuqimul muadzinu, dan orang yang tadi adzan maka dia akan iqamah setelah khatib selesai daripada khutbahnya. Jadi setelah khatib sudah selesai, jangan nunggu khatib turun, langsung qomat. Dan khatib juga jangan nungguin si muadzin qomat, dia langsung turun. Dua-duanya udah otomatis. Jadi yang ada itu qomat setelah khutbah selesai. Wa yubadirul khatib bin nuzul, dan khatib cepat-cepat untuk turun. Jadi mubadarah artinya segera. Nah, pakai aktivitas yang lain, apalagi ngasok dulu, duduk dulu, nggak ada. Tadi udah duduk pertama doang di antara dua khutbah. Qala liyablughal mihrab ma'a faraghihi min al-iqamah, supaya dia sudah ada di posisi mihrab saat muadzin selesai dengan qomatnya. Sebelum qomat sabun dari situ. Karena dia nanti akan memandoin makmum, lurusin saf, rapatin barisan. Jadi udah di situ tuh, karena berbarengan dengan khatib yang akan adzan selesai qomat, khatib selesai qomat, dia sudah ada di mihrab. Mihrab itu tempat untuk sholat. Seperti kita disebut mihrab. Umat dahulu juga ada mihrab ya. Tapi bedanya mihrab kita tidak tertutup, sedangkan mihrab umat terdahulu itu tempat khalwat, ya, tempat untuk ibadah secara pribadi. Seperti Sayyidatuna Maryam itu masuk ke dalam mihrab, masuk, kata-kata masuk berarti ya ada pintunya, ada akses. Sedangkan mihrab kita tidak ada akses, tidak disebut masuk, tapi mencapai mihrab, supaya khatib sudah sampai ke tempat mihrab yang untuk salat saat si muadzin selesai dengan iqamahnya. Maka kalau di iqamah berbarengan dengan selesai muadzin daripada iqamahnya. Wa yukrahul iltifatu fil khutbati tsaniyah. Makruh untuk nengok-nengok pada khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama karena itu isinya nasihat, isinya ilmu. Jadi boleh saja dia nengok supaya semua yang hadir mendengar apa yang disampaikan. Ada nengok ke sini, ada nengok ke sini, ada nengok ke sini, tapi tidak dianjurkan. Nah, dalam khutbah kedua karena isinya itu
rukun. Di khutbah pertama juga ada rukun. Maksudnya di sini sudah nggak lagi ada pembicaraan, nggak ada lagi nasihat-nasihat seperti yang ada di khutbah yang kedua, yang pertama. Sehingga dalam khutbah yang kedua ini cukup ada makmum saja, ada depan. Makruh untuk tengok disebut dengan irtifak. Wal isyarah biyadihi, atau memberi isyarat dengan tangannya. Kata doa pun bersama tangan khotib. Aplik apa boleh doa dengan tangan. Tapi ketika khutbah walaupun berredaksi doa, jadi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ini tangan kanan, tangan kiri tetap pegang doa. Kalau katakan ya apa-apa. Dan ini di harfil mimbar, di harf ujung ini, tapi mimbar sebenarnya harf kita begini, kemudian ini begini. Itu kalau posisinya memungkinkan. Tapi salah, maka melihat orang khutbah, yang pun itu bukan khutbah Jumat. Jadi saat ada khutbah, akan begitu orang-orang ini. Nabi SAW mengatakan, bisa khatibul qawli anta. Seburuk-buruk khotib kamu, seburuk-buruk khotib. Saat dia angkat tangannya, dia mengatakan, man ata Allah wa rasulahu faqad faz, wa man ata Allah wa rasulahu wa lam ya'sihima faqad faz. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan tidak berkhianat atau tidak bermaksiat kepada keduanya, sungguh ia telah beruntung. Kata Nabi, yang seburuk-buruk khotib ente. Kata ulama, kenapa? Karena dia menggabungkan Allah dan Rasul dalam domir. Domir dari kata ganti. Seharusnya diulang. Man ata Allah wa rasulahu faqad fata, wa man yasillah wa rasulahu faqad bagha atau faqad tagha. Siapa yang maksiat, yang beringkar kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah menyimpang. Tapi menggabungkan Allah dan Rasul dalam dua domir atau dalam domir itu dimakruhkan. Walam yaksi iman. Jadi kalau konteksnya Allah dan Rasul itu diulang-ulang tidak masalah. Di atas sudah disebut, di bawah disebut lagi. Salawat itu juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi. Kata Rasulullah SAW lagi salawat lagi. Bahkan dalam hadis mentolerir kalau ada hadis yang menyebut nama Nabi tapi tidak ada salawat kepada beliau, boleh kita tambahin. Boleh kita tambah. Padahal kan hadis tidak boleh tambah-tambahin kecuali itu, kecuali salawat kepada Rasulullah SAW. Mungkin yang boleh lupa, ya. Atau kalau seandainya pun asalnya kagak ada salawat, boleh kita tambahin dengan salawat. Itu kata ulama hadis, kata ulama fikih. Kalau mau tambahin sayyidina dalam tasyahud, ya boleh. Walaupun dalam redaksinya tidak ada sayyidina, karena konsep kita adab itu lebih didahulukan daripada perintah. Nabi perintah ini nggak pakai sayyidina, karena adab nggak pakai sayyidina. Jadi ada banyak dalil kenapa kita mendahulukan adab daripada perintah. Misalkan orang tua lagi makan, ngelihat kita makan, atau guru lagi makan, ngajak kita makan, kita merasa segan, kita makan. Kan itu perintah statusnya wajib. Tapi karena kita mendahului adab, jadi kita alasan begini-begini, karena mendahulukan adab. Bahkan ada ulama nggak mau makan senapan sama orang tuanya atau semeja orang tuanya. Kenapa? Alasan beliau, saya takut ngambil atau nyomot makanan yang orang tua saya pengenin. Udah kecomot sama saya? Ya, itu banyak memang. Sampai ke situ ada. Nah, entar kalau orang tua selesai, justru ada sisanya kita nyari bekas berkahnya. Kalau barang-barang, kalau barang niatan khidmat, ya
makan yang masalah. Tapi tadi jangan sampai ada lauk yang mengalah kita ambil. Jangan kita kalau lauk yang mengalah terima kita ambil aduk masih banyak sisa. Jadi kalau begitu mertua ambil bantu makan yang butuh. Tiga atur mertuanya kedua tangan bantu diurutkan. Mertuanya duluan kan akhirnya bantu apa Usap. Karena itu pusat juga enak. Nah itu jadi orang. Itu sampai ke sana tuh. Ulama tadi sama seperti ada kata yang seperti itu. Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk menulis nota kesepahaman. MOU-nya bisa ditulis seperti itu. Ditulis dalam tulisan itu dikatakan hadza ma ahada alaihi Muhammad Rasulullah Quraisy Makkah. Ini adalah perjanjian yang dibuat antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy Makkah. Kemudian tulis isinya. Ketika orang Quraisy baca, mereka marah, Muhammad, kenapa yang tulis gelar di sini Muhammad Rasulullah? Justru ini yang kami parani, kamu ngaku jadi nabi. Masa dalam MOU ini status kamu seakan-akan kami sepakat dengan gelar itu. Kami nggak beriman, kami nggak percaya. Hapus. Kalau enggak kami nggak mau tanda tangan sampai sekarang. Rasulullah SAW, walaupun isi perjanjian itu justru secara zahir banyak merugikan kaum muslimin, beliau terima. Dia Sayyidina Ali, hapus itu. Ganti Muhammad bin Abdullah. Nasabnya aja, jangan gelarnya. Jangan Ali nggak mau. Masa saya menghapus Muhammad Rasulullah? Saya beriman, kalau boleh kata beriman urusan ini. Kalau saya beriman, akhirnya Nabi yang hapus sendiri Rasulullah, dihapus. Sampai kemudian kita pakai Abdullah bin Abdullah. Pokoknya penting Rasulullahnya dihapus. Itu padahal diperintahkan Nabi udah bisa. Lalu seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ketika jadi imam, Nabi lagi sakit, baru takbiratul ihram, baru mulai sholat. Ternyata Nabi merasakan khifah, keringanan, atau udah enteng badannya. Akhirnya udah dipapak oleh dua orang sahabat masuk ke dalam masjid. Makmum tahu Nabi datang. Dan selama ini imam besarnya Rasulullah, maka mereka bertasbih. Subhanallah, ngasih tahu Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi datang. Jadi ya Abu Bakar adalah orang yang kagak pernah nengok lagi sembahyang. Sembahyang udah fokus. Malah mereka tahu, riwayat mengatakan ketika hampir semua seisi masjid semua tasbih, Subhanallah, pasti ada sesuatu. Ya kan? Kalau sekedar ingetin yang lupa, ya Subhanallah cukup sekali, dia tetap udah ikutin aja. Tapi ini enggak, semua seisi masjid tasbih Subhanallah. Akhirnya beliau nengok kan, irtafat artinya nengok ke arah Tuhan, bukan tahawal. Kalau tahawal badan-badannya yang ikut, ini batal salat karena kembali dari kiblat. Tapi kalau sudah ke arah Tuhan, batal. Ketika beliau melihat ada Rasulullah SAW yang masuk dalam masjid, taqahqara, beliau mundur ke belakang. Taqahqara ini mundur tanpa berubah posisi, jadi dalam arah kiblat, mundur ke belakang pelan-pelan. Kemudian Rasulullah maju ke depan, salat sambil duduk di mihrab. Jadi Abu Bakar salat ikutin salat Nabi dan makmum ikutin salat Abu Bakar radhiyallahu. Sesudah salat Nabi pastiin, Maya lakukan saja bin nas, amartuka, Abu Bakar, anda sudah suruh ente jadi imam. Kenapa ente nggak mau jadi imam? Nanti mundur, jadi imam. Anda sudah kasih isyarat, diterusin aja sembahyang. Dan Rasulullah SAW pernah bermakmum kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf di medan perang. Lagi asik perang, Abdurrahman bin Auf karena sudah masuk waktu sholat, inisiatif sembahyang duluan dengan beberapa orang. Tapi kemudian bermakmum dan beliau nggak mengatakan atau yang pun terusin sholatnya. Apa dia nggak tahu Nabi di belakang atau tahu tapi dia menganggap dari awal dia sudah jadi imam, terusin aja.
satu-satunya salat yang Nabi bermakmum kepada sahabat. Selain itu Nabi nggak pernah jadi makmum, selalu jadi imam. Termasuk salat. Nah, ketika saya salat, saya bertanya, ya ada apa ma yang maukan kesannya binas in amartuka, kenapa itu tetap nggak mau jadi imam padahal Anda sudah suruh? Maka saya akan menjawab, ya Rasulullah, maka ada jami'ah bin Quhafah ayat Rasulullah. Yang pantas anaknya Abu Quhafah, maksudnya beliau, tapi kita Abu Quhafah untuk mengimami Rasulullah. Jadi orang-orang untuk mengisyaratkan ketawaduan mereka, kerendahan hati mereka, mereka sebut anak siapa, bukan siapa dia. Saya Abu Bakar, bukan, saya anaknya Abu Quhafah. Jadi sahabat-sahabat yang muda yang bukan senior itu lebih populer nama bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr bin As. Itu karena mereka yang menjadi dirinya, tapi justru mereka disebut dengan nama orang tuanya. Ini bentuk ketawaduan, bentuk kerendahan hati. Merasa tawadu bukan masih jadi tanda-tanda. Merasa tawadu itu berarti merasa ada, dan ahli sufi itu merasa ada untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa nggak ada, yang ada hanya Allah. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya, nggak ada upaya. Itu bahasa la haula wala quwwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kami mohon pertolongan, pada kami menyembah. Itu gambaran atau ungkapan ketiadaan diri kita. Maka orang yang tawadu sekalipun itu dia merasa ada, sehingga dia mengaku atau merasa sudah merendah. Bagi mereka, saya atau kami tidak ada, sehingga nggak dikatakan saya tawadu, saya warok, saya suruh, tidak ada. Karena hakikatnya saya tidak ada. Maka wayukrahu al-iltifat, makruh untuk tengok-tengok dalam khutbah kedua. Wal isyarat jadi atau isyarat dengan tangan, walaupun seumpama berdoa. Ngobrol tidak usah, tetap posisi sebelah kanan. Karena walaupun ada riwayat Nabi SAW berdoa dengan menunjuk tangan dalam khutbah gerhana, itu dengan isyarat menunjuk tangan doanya. Bukan tahlil, bukan la ilaha illallah, tapi dalam doa mengisyarat ke arah langit supaya Allah cepat turunkan hujan. Pada wadah kadar turun ilmin dari fisutihi, wadah arti makruh, hukumnya masih ikut yang sebelumnya, dan dimakruhkan untuk mengetuk tangga-tangga mimbar, tok gitu ya, baik dengan kakinya ataupun dengan tongkatnya. Makruh fi suhudihi, ketika naik ke atas, binahwi saifin, dalam menggunakan seumpama pedang, au rijlihi, atau dengan kakinya, kecuali menggareot dan naikkan bunyi, itu lain soal. Ini sengaja untuk menimbulkan suara. Wa doa idza dengan mustara atau julusihi alaih, dan doa ketika dia sudah di tempat peristirahatan, tempat dia pengen duduk, qabla julusihi alaih, sebelum dia duduk. Ini juga termasuk perkara yang makruh. Itu ada arti buatan-buatan. Jadi sebelum naik ada bacaan, saat dia sudah naik ada bacaan, sebelum duduk ada bacaan. Ini bacaan-bacaan yang diucap-ucap atau dibacain. Apa seumpama kalimat ini, kalimat itu, yang seperti wa kabir tahmirat sebelum azan. Qala wal wuquf fi kulli marrah waqfatan khafifah qabla julusihi alaihi wal wuquf fi kulli marrah waqfatan khafifah yadhu fiha, dan dia berhenti di setiap angkat tangga untuk berdoa di situ. Seperti kemarin hadis itu begitu. Amin, amin yang 3 kali. Diikuti satu tangga berhenti doa. Naik lagi satu tangga lagi berhenti doa lagi. Itu enggak wajib
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, alhamdulillah kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Silakan. Di sini yang makruh itu buru-buru, kalau nggak buru-buru nggak masalah, walaupun juga nggak lambat-lambat. Dan sebagian memang menganjurkan atau mensunnahkan bacanya pelan-pelan, beda dengan pada khutbah yang pertama. Khutbah yang pertama slow, seperti biasa. Khutbah yang kedua lebih lambat lagi. Itu kalau dulu masih orang prakteknya di sini. Masih khutbah yang kedua memang lambat, maka dinada-nadain. Karena memperhatikan di sini mubalaghah dari Islam Islamiyah. Makruh terlalu tergesa-gesa pada khutbah yang kedua. Wa khafdi sauti biha, dan juga makruh terlalu merendahkan suara. Jadi khutbah pertama kencang, khutbah kedua pelan-pelan. Dia mengatakan pelan-pelan itu sunnah, itu makruh. Karena kami akan membedakan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dari segi intonasi suaranya. Allah Ibnu Hajar al-Asqalani Manhajul Qadim. Khatibatul Al-Zaif Ahmad Saleh bi annahu yuqra ayakhutba fil jumu'ati ghairal imam. Makruh berkhutbah di hari Jumat selain imamnya. Jadi imam dialah yang khatib, bukan imam di sini bukan imam salat rawatib. Imam di sini pemimpin. Karena yang kemarin kita ceritakan khalifah itu juga imam di dalam sholat. Kalau kalian bukan masih agungnya. Jadi presiden imam dalam sholat. Giliran subuh dia jadi imam, giliran zuhur dia jadi imam, terus yang begitu. Dan giliran hari Jumat dia pun yang jadi khatibnya. Itu pemimpin dunia akhirat. Karena urusan dunia dia pimpin, urusan akhirat ibadah dia juga yang pimpin. Jadi makruh kalau seandainya ada pemimpin, sedangkan yang khatib itu yang bukan pemimpin. Walaupun makmumnya ini lebih afdal, seperti yang kita ceritakan di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, itu gubernur yang khalifahnya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dia gubernur di provinsi, dia imamnya sekaligus dia khatibnya. Padahal di situ di Madinah ada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu sahabat Nabi. Sedangkan Hajjaj si gubernur itu bukan sahabat Nabi. Dia sekedar ketemu dengan sahabat. Bahkan enggak juga dimasukkan ke dalam daftar tabi'in. Karena tabi'in itu bukan sekedar berjumpa dengan sahabat, tapi juga meriwayatkan hadis dari sahabat, tapi juga berburu dengan sahabat. Beda dengan sahabat, sekedar melihat Nabi saja dia sudah jadi sahabat, walaupun tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi. Syaratnya cuma satu, beriman. Melihat Nabi dia beriman, dalam keadaan beriman, dan ketika wafat pun dia tetap masih dalam keadaan beriman. Jadi untuk mengeluarkan orang-orang munafik, walaupun mereka melihat Nabi, bukan sahabatnya. Walaupun mereka salat di belakang Nabi, bukan sahabatnya. Walaupun juga kadang mereka itu perang bersama Nabi, tetap bukan sahabat Nabi, karena tidak ada iman di hati mereka. Mereka bersyahadat atau beribadat itu sekedar supaya diakui sebagai orang Islam, padahal di hatinya mereka tidak Islam. Jadi ghairul imam di sini maksudnya bukan imam rawatib, bukan. Jadi ya khutbah Jumat itu afdalnya pemimpin yang dari pemimpinnya. Karena di situ mungkin dia nyampaikan arahan kepada rakyatnya. Di situ dia membangun komunikasi dengan masyarakatnya. Di situ. Apalagi dia ngomong di depan umum, kecuali dalam khutbah. Ya. Kecuali ketika khutbah itu kesempatan orang banyak hadir, dan utamanya yang hadir itu sudah ada perangkat yang mengatur mereka. Nggak boleh lagi main pasir, nggak boleh ngediamin orang, berhenti diam misalnya. Jadi disuruh menyimak isi khutbah. Maka dalam hadis dikatakan malaikat pun yang mengingatkan siapa yang datang ke masjid untuk salat Jumat, ketika khatib mendadak mimbar, ini kitab catatan ditutup.
diriwayatkan tasbih, tahlil, tahmid, tapi tidak diriwayatkan salat dan seumpamanya atau puasa. Oh, Jibril puasanya begini aja, atau malaikat sholatnya begini. Ini yang diriwayatkan. Malaikat itu di dalam hadis misalkan tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu tempat pun di langit yang kosong dari malaikat. Ada yang dari sejak Allah ciptakan bertasbih saja, ada yang dari sejak Allah ciptakan bertahmid saja. Dari sejak Allah ciptain sampai hari kiamat itu tasbih Allah. Yang satu tahmid begitu saja. Atas sama wa qala antain. Sungguh langit itu sudah membayar, masa membayar. Sungguh langit itu sudah membayar, karena tidak ada tempat seukuran satu jengkal melainkan ada malaikat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia tidak ada yang berzikir, malaikat itu banyak yang berzikir. Sepenuh langit isinya malaikat yang berzikir. Allah tidak membutuhkan zikir kita kasar. Ini makhluk selain iman sebagai wali. Cuma dengan perubahan waktu, standar pemimpin beda dengan standar pemimpin agama. Jadi kadang urusan agama nggak tapi cakap amat, nggak tapi ngerti amat, akhirnya jadi pemimpin. Makanya kadang-kadang pemimpin yang ingin ditunjuk oleh rakyatnya berpenampilan ahli agama. Jadi bodoh-bodoh pakai sorban, ada pantas-pantas misalkan, nggak ada masalah. Ya, karena memang mereka ingin tampil seperti mengerti agama atau minimal seperti orang yang beragama. Kalau tidak, justru akan jadi sebaliknya, orang nggak simpati, orang nggak mau ngikut atau memilih. Itu jadi simbol orang paslon fi arkan istilahnya baru rukun khutbah. Jadi lebih spesifik menjelaskan tentang tata